بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kembali kita bisa duduk di majlis ilmu, tentunya lewat media Jabal Uhud. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang jin yang paling bahaya bagi manusia. Jinnu al-ashik. Jin al-ashik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa jin diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat dan sebelum Allah menciptakan Adam alaihi salatu wassalam. Kehidupan jin sama dengan kehidupan manusia, dan jin juga mukallaf sama dengan manusia berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali keduanya disuruh untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla. Nah, di antara jin ada orang-orang atau jin-jin yang saleh. Wa inna minnas salihun, dan di antara kami ada jin-jin yang saleh. Wa minna duna dzalik, tetapi ada yang tidak saleh, ada yang jahat. Kunna tara'iqa qidada, kami ini bertingkat-tingkat, kata jin. Lah, di antara jin yang menjadi anak buah iblis yang paling jahat dan selalu menggoda manusia adalah jinnul ashik. Jin yang disebut dengan jin al-ashik. Siapa jin asik ini? Bagaimana dia dikatakan akhtarul jin, jin yang paling bahaya, terutama bagi kaum muslimin? Dan bagaimana caranya kita lepas daripada jinnul ashik ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa di antara cara jin masuk ke tubuh manusia adalah dengan cara masuk ke jalan darah manusia. Dan itu berdasarkan hadis Safiyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, inna syaitana yajri min ibni Adam majradam. Sesungguhnya syaitan masuk kepada Bani Adam itu dari jalan darah Bani Adam. Disitulah kemudian jin masuk ke dalam tubuh kita, kemudian mengganggu kita. Makanya ada sebuah hadis Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi SAW, inna fikum al-mugharribun, sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang disebut al-mugharribun.
Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, "Wa mal mugharribuna ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud mugharribun itu wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, "Alladzina yashtariku fihimul jin." Orang-orang yang jin selalu ikut serta bersama mereka. Itulah mugharribun. Dari sini kita tahu bahwa ada orang-orang yang mereka senantiasa bersama jin, jinul asyik, dan tidak suka dengan yang lainnya. Oleh karena itulah maka kenapa jin asyik ini dikatakan akhtarul jin, jin yang paling bahaya, karena dia tidak mau melepaskan orang yang disukainya. Maka disebut asyik karena dia mencintai manusia. Jin yang sudah tergila-gila kepada manusia, sehingga dia tidak akan melepas orang yang dicintainya. Makanya jin ini paling bahaya, yang disebut dengan jinul asyik ini. Lalu apa saja a'radul jin asyik ini? Apa saja gangguan-gangguan jinul asyik kepada manusia ini? Para ulama mengatakan yang paling bahaya biasanya jinul asyik ini adalah menggoda manusia-manusia yang belum menikah, anak-anak muda yang belum menikah, ataupun gadis-gadis muda yang belum menikah. Maka anak muda dan gadis-gadis ini akan dinikahi oleh jin dalam tidur-tidur mereka, sehingga kemudian ditanamkan perasaan tidak suka menikah. Makanya kita lihat ada anak-anak muda yang usianya sudah 40, 50, 60, ada yang belum menikah. Ketika ditanya hanya senyum-senyum saja. Ataupun ada seorang wanita, terkadang dia belum menikah tetapi tidak mau menikah, atau mungkin sudah pernah menikah, padahal dia belum menopause, dia pun tidak mau menikah. Lah, manusia-manusia yang tidak mau menikah, hakikatnya ada jinnul asyik dalam badannya itu. Ada jin yang senantiasa menyukai dia, sehingga jin membuat orang itu untuk tidak menikah dan hanya menikah dengan dia saja. Dan ini sangat bahaya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Atau terkadang kemudian dibuatnya laki-laki itu suka dengan laki-laki, atau perempuan suka dengan perempuan, atau mungkin suka sendirian di kamar sendirian, mendengarkan musik, melihat internet, ataupun hal-hal yang tidak layak dilihat, tidak layak ditonton. Akhirnya kemudian dia berdua-duaan dengan jin yang disebut dengan jinul asyik ini, dan ini sangat bahaya. Ataupun kata para ulama, jinul asyik ini kalau sudah bersama manusia, maka dia akan membuat manusia itu jauh dari agama, dimalaskan salat, dimalaskan doa, dimalaskan zikir, kemudian didorong-dorong untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, berzina dan yang semacamnya. Terutama dibencikan Al-Quran. Maka orang-orang yang dimasuki jinul asyik ini dimalaskan ibadah, terutama membaca Al-Quranul Karim. Kemudian juga di antara godaan-godaan jinul asyik kepada manusia, manusia ini selalu sempit dadanya. Jadi dhaiku fi sadrihi, merasa sempit dadanya. Kemudian terkadang syadidul hazni daim, jadi kalau sedih itu sedih terus, tidak pernah berhenti. Umpamanya orang kena musibah, entah meninggal orang yang dicintainya, orang tuanya, anaknya, pasangannya, dibuat sedih terus, seolah-olah kemudian tidak ada hentinya. Ataupun kemudian kata para ulama juga, mimma yu'ayyidu ila halati minat ta'bid daim, termasuk juga adalah dibuat ta'ab selalu, dibuat susah selalu, letih selalu, lelah selalu. Sudah minum jamu sana, jamu sini, obat sana, obat sini, urut sana, urut sini, bahasa kita ya.
tapi badan ini lemah terus. Maka dalam badan orang tersebut ada jinnul asyik namanya. Ataupun terkadang dibuatnya seseorang itu bercanda berlebihan, sehingga tidak sadar seseorang itu mengucapkan kalimat-kalimat kotor, menggibah orang hanya untuk bercanda. Atau syiddatul ghadab, atau terbalik mungkin dibuat orang itu marah bersangatan. Entah apa maksudnya, tiba-tiba dia marah, tersulut emosi sedikit dia emosi, marah dan begitu seterusnya. Kata para ulama berarti dalam badannya ada jinnul asyik. Kemudian juga dibuat bermimpi melakukan hubungan seksual. Dalam mimpinya berhubungan dengan, kalau dia sudah menikah maka bermimpi dengan orang yang bukan suaminya. Mungkin dengan tetangganya, mungkin dengan temannya, mungkin dengan orang lain. Atau kalau belum menikah maka dia akan dimimpikan dan itu selalu sering melakukan ataupun selalu dimimpikan seperti itu. Hakikatnya sesungguhnya jinul asyik masuk pada jalan darah orang tersebut, kemudian membuat hayalan dalam mimpinya, sehingga kemudian akhirnya pun dilupakan dari waktu-waktu salat. Lah dari sini kata para ulama, kenapa jinul asyik ini sangat bahaya sekali. Lalu bagaimana caranya supaya kita ini terhindar dari jinnul asyik ini? Yang pertama, qiraatu ayatil kursi. Bacalah ayat kursi. Berdasarkan hadis Bukhari radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika Abu Hurairah radhiyallahu an kemudian menjaga pembendaharaan zakat, tiba-tiba ada pencuri, rupanya dia adalah syaitan. Kemudian syaitan ini mengatakan kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, maukah ku ajarkan kepadamu, idza awaita ila firasyik, kalau engkau hendak menuju pembaringanmu, faqra ayatal kursi, bacalah ayat kursi, lan yazala ma'aka minallahi hafidhun wa la yaqrubuka syaitanun hatta tusbih." Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjagamu dan tidak ada satupun syaitan yang bisa mendekatimu sampai subuh. Makanya bacalah ayat kursi sebelum tidur supaya tidak datangi jinul asyik. Kemudian yang kedua, qiraatu akhir ayataini min suratil Baqarah fi kulli lailatin. Bacalah akhir dua ayat dari surah Al-Baqarah setiap malam. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, al-ayatani min akhir suratil Baqarati man qara'ahuma fi lailatin kafatahu. Kata Nabi SAW, dua ayat di akhir surah Al-Baqarah, barang siapa yang membaca keduanya setiap malam, kafatahullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjaga dia dari syaitan. Kemudian yang ketiga, doa yang diajarkan Nabi SAW yang disebut dengan zikir pagi dan petang. Ma'ruf zikir pagi dan petang. Ada zikir yang dibaca pagi hari, ada yang zikir yang dibaca sore hari. Dan itu sangat membantu kita untuk menjauhi dari gangguan jinul asyik ini. Kemudian juga seseorang itu al-mudawamatu ala tatyibil badani bil miski. Kalau anda punya minyak misik, maka selalulah minyak misik itu digunakan untuk wangian badan kita, kemudian pakaian kita, karena malaikat itu suka dengan yang wangi-wangi dan syaitan itu suka dengan yang berbau busuk. Maka ketika badan kita wangi, pakaian kita wangi, maka malaikat akan mendekat dan jinul asyik akan menjauh. Kemudian juga perbanyaklah baca Al-Quran, karena orang yang membaca Quran itu bisa melemahkan tipu daya syaitan. Syaitan itu memiliki tipu daya, tetapi tipu daya syaitan bisa dilemahkan dengan Al-Quran. Maka perbanyak membaca Al-Quran. Kemudian bagi anda anak-anak muda yang belum menikah dan sudah sanggup untuk menikah, maka menikahlah. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Nabi SAW, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil faraji. Wahai anak muda, apabila kalian sudah sanggup, memiliki kesanggupan untuk menikah, menikahlah.
karena itu bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Karena di antara godaan jinul asyik kepada laki-laki biasanya dibuatnya laki-laki itu melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh saja, seseorang kemudian melakukan onani laki-laki, dan dari sini Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan itu termasuk amalan syaitan. Makanya Imam Syafi'i yang berpendapat onani itu haram, karena bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina hum li furujihim hafidhun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Dan orang-orang yang bertakwa, yang beriman itu adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, kecuali kepada istri-istri mereka atau budak-budak mereka. Begitu juga wanita, kurang lebih dengan laki-laki. Oleh karena itulah maka menikah solusi terbaik, kata para ulama, untuk menghindarkan orang itu dari gangguan jinnul asyik. Termasuk juga menjaga doa setiap masuk ke tempat-tempat yang disuruh untuk berdoa. Contoh saja kamar mandi. Kenapa Nabi SAW kemudian berdoa, mengajarkan doa setiap kita masuk ke kamar mandi? Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Karena jinnul asyik ini, kalau dia laki-laki maka dia akan menggoda perempuan, kalau dia perempuan dia akan menggoda laki-laki. Dan di kamar mandi itu banyak jinnul asyik yang disebut dengan khubthi wal khaba'is, jin laki-laki dan jin perempuan. Makanya orang yang membaca ta'awud ketika masuk ke kamar mandi, walaupun dia telanjang bulat, aurat besarnya nampak, maka Allah akan tutupi dan jin-jin itu tidak bisa melihatnya. Tetapi kalau seandainya seseorang itu kemudian tidak membaca doa ini, maka mereka bisa melihat aurat kita. Kalau selalu dan keseringan melihat aurat kita, boleh jadi jinnul asyik itu akan jatuh cinta kepada kita dan tidak mau melepaskan kita, na'udzubillah. Termasuk juga Nabi SAW menganjurkan kepada suami istri apabila melakukan hubungan untuk membaca bismillah dan ta'awud kepada Allah dari syaitanir rajim. Nabi SAW mengatakan, "Lau anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu qala bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana fa innahu in yaqdir bainahuma waladun fi dzalika lam yadhurruhu syaitanu abada." Kalau seandainya salah seorang di antara kalian ketika mendatangi istrinya, dia membaca bismillah, ya Allah jauhkan dari kami syaitan, jauhkan syaitan dari apa yang akan kau rizkikan kepada kami. Kalau ditakdirkan keduanya memiliki anak, maka syaitan tidak akan memadaratkan dia selamanya. Bahkan orang-orang yang senantiasa membaca basmalah dan ta'awud, kata Imam Mujahid yang dinukilkan oleh Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, idza jama'a walam yusammi in tawal jana ala ikhlilihi fajama'a ma'ahu fadzalika qauluhu lam yatmishunna insun qablahum walajan. Kata Imam Mujahid, apabila seseorang melakukan hubungan suami istri dan dia tidak membaca basmalah atau tidak ta'awud kepada Allah Azza wa Jal, maka jin asyik ini akan ikut berhubungan bersamanya, na'udzubillah, akan ikut melakukan hubungan bersamanya. Jadi kalau seandainya suami istri berdua, maka yang ketiganya jin asyik ini yang ikut kemudian menggauli salah satunya, na'udzubillah. Inilah kemudian firman Allah Azza wa Jal ketika mensifati para bidadari sorga, lam yatmishunna insun qablahum walajan, di mana para bidadari itu tidak pernah disentuh oleh manusia, begitu juga disentuh oleh jin. Karena di sorga itu semua mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak ada yang mengganggunya, kehidupan yang sangat sempurna. Berbeda di dunia, kita harus banyak-banyak ta'awud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini kita tahu bahwa bahayanya jinnul asyik, dan kalau sudah tahu bahayanya, maka berusahalah menjauh daripada mereka dengan langkah-langkah yang tadi saya sebutkan. Mudah-mudahan manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.